Kelas 1 dulu materi KJD-nya sampai mana dulu materinya? Materi jaringan sampai mana terakhir? Materi jaringan sampai mana? Silakan dijawab, salah satu jawab. Monggo. Kelas 1 diingat-ingat sampai mana terakhir materinya? Monggo diaktifkan mikrofonnya yang mau jawab, monggo. Modul-modulnya sudah saya taruh di Google Classroom ya. Berarti nanti kalau misalkan habis Vicon, kalau pengen dilihat, dipelajari, monggo. Nanti kalau ada yang belum paham atau perlu ditanyakan, silahkan. Kelas 1 dulu, materinya dulu sampai mana terakhir? Yang jaringan, dijawab dulu itu. Saya coba sapa Mas Randi Nur, silakan diaktifkan. Randi Nur, mikrofonnya dinyalakan, Mas Randi. Nah, saya mau tanya Mas Randi, kelas 1 dulu, materi terakhir sampai mana jaringannya? Lupa. IP address sudah apa belum ini? IP address. IP address. IP address sudah apa belum? Belum. Belum. Mas Nizam, sudah apa belum Mas Nizam? Saya kasih contoh. Sebentar, saya kasih contoh. Contohnya, saya kasih contoh sebentar. Belum oke. Itu soalnya dasarannya. Berarti kalau misalkan mau berlanjut ke kelas 2, materi-materinya itu basicnya harus paham. Yang wajib itu salah satunya ya IP address. Jadi coba, sudah dah? Oke, bagus. G, macam apa? Ini saya mau tanya ini, yang Mas Nizam G, udah dimatikan dulu Mas Randy, di mute dulu. Oke, sekarang ganti Mas Nizam. Tadi kan bilangnya sudah ya, dicoba ya. Saya tanyain ya, review aja, refresh G. Misalkan seperti inilah. Oke, sebentar. Ini aja lah. Oke. Seperti ini, kelihatan? Oke, pinter. Itu kelas apa, Mas? Kelas apa itu? Kelas apa? IP address yang IPv4 itu kan ada kelasnya, ya. Kalau yang saya tampilkan ini 63.255.173 itu IP address kelas apa? Yang lain disimak ya. Ini saya rekam, ya. Ini saya rekam pembelajarannya, ini saya rekam. Nanti saya taruh di channel saya. Bagi teman-teman atau bagi siswa kelas 2K4 yang belum bisa mengikuti, bisa lihat di channel saya, ya. Nanti bisa dilihat. Nanti kalau kurang paham, japri saya, ya. Jadi yang di modul itu yang ada di Google Classroom, kalau misalkan ada kesulitan, ada kata-kata atau kalimat yang Anda belum paham, monggo mau datang ke sekolahan tanya saya langsung bisa, atau japri saya bisa. Ada screenshot kalimatnya, ada japri saya, gitu ya. Atau telepon saya langsung bisa. Pak, ini maksudnya apa, gitu ya. Kembali lagi ke Mas Nizam. Mas Nizam, itu tadi pertanyaan saya yang saya tampilkan di layar itu
Itu IP kelas berapa? G, itu enggak, itu kelas A, B, C apa D apa E gitu loh. Yang saya tanyakan kelasnya. Kelas A, B, C apa D apa E? G, monggo. Kelas A, pinter, pinter. G. Kenapa kok kelas A? Kok tahu itu kelas A? Apa cirinya, apa cirinya? Enggak. Enggak, alasannya bukan itu. Apa kira-kira? Anda bisa bilang itu kelas A, itu cirinya apa? Kan ada cirinya tuh. Oh, itu kelas A. Oh, ini kelas B, kan ada karakteristiknya, ada cirinya kan gitu. Kira-kira apa itu cirinya? Kalau Anda lihat di angka itu, di IP itu. Kelihatan kan ya? Oke, pintar. Apa itu? Cirinya apa kira-kira? Ya, 63. Ring IP kelas A itu berapa sih Mas Nizam? Ringnya berapa sampai berapa? Kalau yang kelas A. Oh, nggak tahu. Gini, Gini, saya sampaikan ke anak-anak semuanya bahwa kalau misalkan sudah masuk ke TKJ, ya kan kedepannya kan pekerjaannya kan berhubungan sama networking. Kalau memang cita-citanya mau jadi sysadmin atau netadmin, ya. Kalau memang pekerjaannya besok berhubungan sama IT, ya, terutama jaringan networking, maka suka nggak suka, mau nggak mau, ya kita harus paham makhluk ini, IP address ini, ya. Kalau nggak paham IP nanti nggak bisa nyeting, pean. Oke. Saya kasih contoh sebelum saya jawab nanti Mas Nizam. Contoh ini kan saya kan Vcon sama sampean ini kan connect ke jaringan internet, ya. Nah, saya pakai kabel ini, Kalau misalkan mau saya cek IP saya, kalau dari grafis, dari GUI, kan salah satu caranya kan gini ya. Caranya banyak sih, salah satunya gini. Saya buka menu run, kelihatan ya. Oke, saya buka menu run, terus saya ketik ncpa.jpl gini. Nah, saya ketik gini, nanti muncul window network connection. Tampilannya seperti ini. Ini cara ngecek IP nih. Nah, yang di sini, yang Ethernet ini loh, netadmin ini loh. Ini kalau saya klik kanan, ya. Saya klik kanan, terus status. Terus ini kan statusnya connect internet, ya. Detail. Nah, ini kan ada IP address ini. Nah, ini kan ya. Nah, ya, ini IP address. Intinya kalau kita mau setting jaringan pasti butuh IP address. Nah, dengan demikian maka siswa atau orang ingin mau nyeting jaringan harus paham IP address gitu, nggih. Oke, lanjut. Mas Nizam tadi kan ini kan kelas A, ya. Alasannya kelas A itu punya ring, punya jangkauan, ya. Cara melihatnya gini, kelas A itu ringnya antara 0 sampai 127. Ini loh. Itu contohnya ini ya. Kalau Anda buka dari gambar bisa. Gitu ya, dari Wikipedia bisa. Contoh kalau dari gambar ini. Ini kalau dari gambar, gitu ya. Nah, ini kekecilan, saya cari dari Wikipedia aja. Oke, silakan dilihat. Nanti kalau ada yang nggak paham silakan langsung tanya, nggih. Gitu, nggih. IP address. Berarti kalau Anda mau belajar teorinya apapun, terutama teknologi, saya sarankan di Wikipedia. Tapi bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Indonesia bisa sih, kan di sebelah kiri kan ada pilihannya ini kan ya, bahasa Indonesia. Cuman kalau pilih bahasa Indonesia, penjelasannya kadang-kadang nggak jelas gitu, cuma sedikit kurang lebar itu loh, disingkat-singkat gitu loh. Saran saya kalau belajar teorinya terkait teknologi, misalkan apa itu subnetting, apa itu IP address dan lain sebagainya, gunakan yang Wikipedia Inggris. Berarti alamatnya kan n.wikipedia.org gitu. Kalau nggak tahu bahasanya, Pak, Anda pakai Google Translate, dikasih extension gitu aja yang atas ini loh. Tinggal pilih bahasa, diklik nanti bahasanya berubah di sini. Nah ini kan, nah gitu. Sekarang udah canggih, tinggal kita mau belajar apa enggak gitu ya. Oke, lanjut.
Kalau saya ketik IP address, ini dilihat di bawah ini kan ada keterangannya. Bahwa kalau kelas A yang bawah ini loh, tak zoom ya, yang bawah ini. Yang ini, bentar. Kalau kelas A, ini loh, kelas A ini mulai dari 0 sampai 127. Oke. Kalau kelas B ini, kalau kelas C ini, ya. Kalau saya ketik manual berarti seperti ini. Bentar. Kelas. Kelihatan nggih layarnya nggih? Kelas A itu ringnya itu mulai dari 0 sampai 127. Ya. Kelas A, sebentar. Ini pelajaran kelas 1 aslinya, nggih. Nanti bukunya saya kasih lah, kalau mau minta bukunya ada bukunya, e-book tapi ya. Terus ini apa buku yang mau saya buat acuan nanti bukunya Erlangga itu. Nanti insya Allah Anda dapat kok nanti ya. Di perpus ada, nggih. Kelas B 128 sampai 191, sorry. Gini, kalau kelas C 192 sampai 223 gini. Ini harus hafal. Ini 224 sampai 239. Kelas E 240 sampai 255. Oke. Saya kasih contoh, misalkan gini, misalkan kita buktikan aja ya. Saya ngetik IP di sinilah misalkan. Sebentar. Ini ada pasangannya nih. IP itu pasangannya sama apa? Kalau Anda nyeting IP pasangannya sama siapa? Sama subnet max ya. Yang ini loh Mas. Contoh ya, saya kasih contoh. Klik kanan properties. IPv4. Nah, ini contoh. Kalau misalkan ya diisi cuman IP address, subnet max-nya nggak diisi, nggak mau ya. Kita lihat ya, ini saya hapus. Cuma gini aja ya, misalkan. Terus saya oke. Ini yang saya isi cuma IP. Maka hasilnya seperti ini. Nah, nggak mau kan ya. Berarti harus dua-duanya diisi. Jadi IP address sama subnet max diisi. Kalau hanya IP aja nggak mau, oke. Nah, masing-masing kelas ini ada pasangannya, ada defaultnya. Contohnya seperti ini. Kalau kelas A subnet max-nya 255.000 ya. Coba ini. Ada yang tahu nggak kalau kelas B berapa subnet max-nya? Kelas B. Yang kelas B. Saya sapa dulu ini. Mas Ramadan Salman Mahendra, diaktifkan mikrofonnya. Mas Ramadan. Halo? Siswa yang saya panggil nggak jawab, berarti dia nggak ikut. Nah, terus saya bilang ke wali kelasnya Pak Imron, suruh manggil, suruh ketemu saya besok. Oke. Tolong kalau mau ikut Vicon, tolong disimak sampai akhir. Terus harus aktif. Kalau nggak paham tanya, gitu nggih. Kalau disapa atau dipanggil sama gurunya harus aktif, diaktifkan, mute-nya dimatikan, mikrofonnya diaktifkan. Mas Ramadan Salman, mikrofonnya diaktifkan. Halo Mas Ramadan. Oke ya, ini saksinya Anda semua, ini teman Anda. Saya panggil nggak respon. Ya, kemungkinan dia itu tinggal. Oke, nanti saya coba panggil lagi. Yang lain, siswa yang nggak saya panggil nggak bisa, maka nanti saya panggil sendiri. Ramadan, bentar, saya record dulu di sini. Ramadan. Saya panggil selanjutnya, Mas. Bentar. Umar Faruk. Mas Umar Faruk minta tolong diaktifkan mikrofonnya. Oke. Mas Umar Faruk, saya mau tanya ini, kalau kelas A itu kan subnet max-nya 255.000 ya. Tapi kalau kelas B menurut Mas Faruk berapa? Berapa? Subnet max-nya berapa? Modus merap.
Dulu katanya sudah IP address. Lupa apa gimana? Lupa ya. Nanti buku-bukunya ini di kelas 1 dibuka lagi ya. Nanti kan Anda pas minggu depan, Anda kan mengambil buku di perpus ya. Nah, nanti Anda akan mendapatkan buku pelajaran ASJ, AIJ ya. Mohon nanti dibuka lagi materi-materinya di buku itu dipelajari. Oke, nanti kalau nggak paham tanya gurunya. Ini jawabannya gini Mas Faruk. 255 255.0.0. Oke. Oke, terima kasih Mas Faruk. Dimatikan lagi. Oke, kalau kelas C 255 255.0. Oke, IP address IPv4 kelas yang bisa dipakai itu hanya A, B, dan C. D sama E nggak bisa dipakai, nggih. Itu. Kalau yang kelas D itu untuk multicast. Kalau yang E untuk eksperimen. Itu. Berarti yang bisa dipakai hanya kelas A, B, C. Lah cirinya IP itu kelas A, B, C, Anda cukup melihat depannya aja di byte pertama. Saya kasih contoh, misalkan tadi IP-nya kita cek IP-nya Google misalkan ya. IP-nya Google kita buka command prompt. Nah, kita ping. Misalkan gitu, google.com misalkan gitu. Nah, ini kan ada IP-nya. Nah, ini kita blok misalkan. Kita copy ya, kita blok ini. Kita copy, kita taruh di notepad. Nah, ini mau saya jelaskan. IP-nya Google ini kan sebentar, ini miliknya google.com ya. Oke. IP-nya Google ini oke. IP-nya Google ini kan bentar. IP-nya Google ini kan depannya 142. Berarti kalau depannya 142 itu kelas apa? Bentar, jangan dijawab dulu, saya mau tanya ke Mas Roy Junior. Mas Roy Junior, mikrofonnya diaktifkan. Oke, Mas, menurut sampean ini kan depannya 142. Dia termasuk kelas apa, Mas? A, B. Oke, pinter, kelas B. Oke. Contoh lagi, misalkan, makasih, Mas. Makasih. Contoh lagi misalkan ping facebook.com atau situs yang lain, ini contoh aja ya. Bismillah ya, moga-moga paham ya. Itu. Ini facebook.com, IP-nya seperti ini. Beda kan sama yang Google. Kalau Google IP-nya kan 142.251.12 ya. Kalau yang facebook.com IP-nya 157. Ini saya copy, Mas. Ini saya copy. Nah, saya blok dulu, saya copy, terus saya paste. Nah, seperti ini. Nah, ini miliknya facebook.com. Oke, saya tanya ke Mas Septian Ahmadi. Mas Septian, minta tolong mikrofonnya diaktifkan, Mas Septian. Oke. Mas Septian, Pak Ihya tanya Mas Septian. Yang facebook.com ini depannya kan 157 Mas Septian. Ini termasuk kelas apa ini? A, B apa C, Mas? Kelas B, oke, pinter. Oke. Paham nggih berarti ya? Saya mau nyapa lagi ke teman sampai tadi loh, Mas Ramadan Salman. Oh, nggak ada dia out. Nah, ini besok saya panggil ini ya. Tadi masuk soalnya ya. Oke, lanjut. Lah, ciri yang kedua adalah dia kelas apa, kelas C. Sorry. Kenapa? Anda tahu nggak ini kenapa kok depannya 128? Ini kenapa kok depannya ini 192? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Halo, Mas Raivaldi, Saif, minta tolong diaktifkan. Saya mau tanya Mas Saif, ini loh kelas A ini kan depannya 0, kelas B depannya 128 ya, kelas C depannya 192 ya. Oke, itu menurut Anda kira-kira kenapa kok depannya seperti ini? Ada nggak aturannya? Pernah nggak dijelaskan? Kenapa ringnya diawali sama 128? Kenapa kelas C diawali dengan 192? Pernah tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Ini saya jelaskan ya. Oke.
saya buka Excel dulu. Oke, komputer itu kan kenalinya biner ya. Masih ingat gak biner ya? Masih ingat konversi bilangan biner, masih ingat? Ingat apa lupa, Mas? Saya tanya Mas Zaidan, minta tolong mikrofonnya diaktifkan, Mas Zaidan. Mas Zaidan, dulu pernah diajari konversi bilangan ya sampean, Mas? Sampun. Oh, oke. Masih ingat apa lupa, Mas? Oh, lupa. Oh, oke. Saya jelaskan sebentar ya, bisa dijelaskan. Misalkan gini lah, 5 ini ya, atau gini lah, jangan di sini lah, di whiteboard. Kalau Mas Zaidan saya mau tanya, 2 pangkat 0 berapa, Mas Zaidan? 2 pangkat 0. Halo? Mas Zaidan? Mas Zaidan, diaktifkan mikrofonnya. Mas Zaidan, diaktifkan. Zaidan, Mas Zaidan. Siswa yang satu di sini nanti saya panggil ya. Saya suruh datang ke sekolahan ini. Kalau saya panggil nggak jawab, berarti 1 saya anggap nggak ikut. Yang kedua, saya panggil ke sekolahan nanti menemui saya. Lanjut, saya tanya ke Mas Naufal Nata. Mas Naufal Nata, diaktifkan mikrofonnya. Oke, Mas Naufal, 2 pangkat 0 berapa? Masih ingat gak dulu pelajaran kelas 1 konversi bilangan? 2 pangkat 0 berapa, Mas? Lupa. 2 pangkat 0 itu 1, ya? Ingat-ingat ya? 2 pangkat 0 itu 1. Saya kasih contoh, misalkan gini, 5, 5, ya? 5 itu binernya berapa? Berarti gini aja, kalau saya pakai rumus ini. Ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya lah ya. Untuk bentar. Oke. 2 pangkat 0 1 tadi kan ya? Oke, 2 pangkat 1 berapa? 2, ya. 2 pangkat 2 4, ya. 5. Berapa tambah berapa jadi 5? 4 tambah 1. Bukan, 4 tambah 1. Ini yang di layar. Berarti yang dipakai itu yang dikasih angka 1. Ini kan 4 dipakai kan 1. 2 kan gak dipakai 0. Ini 1. Berarti 5 itu binernya 1 0 1. Paham gak ini? Belum. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Bentar. Oke, saya tanya aja. Soalnya saya bayar sekolah ya. Gak bisa tanya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 0 1, ini 2. 2 pangkat 2 4. Ini 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16. Saya kasih contoh misalkan 3. 3 itu binernya berapa? Anda lihat di daftar ini, Mas. Yang ini loh. Nah, yang ini loh, yang saya garisi warna biru ini loh, ya. Kira-kira berapa tambah berapa jadi 3 itu? Yang saya garis warna biru ini loh, saya kotak ini loh. Nah, di angka ini tuh berapa? Oke, pinter. Oke, pinter. Berarti kan gini kan, 2 ditandai, 1 ditandai gini kan. Berarti 3 itu binernya 1 1, ya. 3 itu binernya 1 1, ya, paham? Paham? Belum. Lagi, contoh lagi. 1 dari 2 pangkat 0, Mas. Dari 2 pangkat 0. Kalau pengen bukti
Kalau pengen bukti gini mas, saya buka Google mas, saya buka Google. Nah, kita ketik aja di gini mas. Berarti 2 pangkat 0 sama dengan, nah enter. Berapa ini mas? 1. Ya barangkali ada yang nggak percaya 2 pangkat 0 kok 1. Nah, kita jurinya kita pakai Google aja ya. Nek gak percaya ya ombo mas ya. Bismillah. Lanjut. Ini paham nggak Pean mas? Yang lain paham nggak konversi ini? Ini soalnya dasarannya ini. Paham nggak Pean? Halo? Yang lain paham nggak? Belum. Siapa paham? Siap. Saya tanya Mas Randy Firmansyah. Mas Randy? Oke, saya tanya nggih. Bismillah, moga-moga paham nggih. Contoh nggih ya. Misalkan 11. Nah, ini kan desimal nggih ya. Berapa binernya, Mas? Binernya berapa 11? Anda lihat di sini. Angka yang di kotak biru ini loh, Mas. Berapa tambah berapa jadi 11, Mas? Berapa, Mas? Berapa tambah berapa? Di kotak biru ini loh. Nggih, berapa? Nggih, 8, 2, 1. Nggih, 4-nya kan nggak dipakai ya Mas ya. Berarti ini dikasih 0. Angka yang nggak dipakai kasih 0. Berarti binernya bacanya dari kiri ke kanan nggih. 1, 0, 1, 1. Nggih. Kalau pengen bukti, nggih, pinter. Kalau pengen bukti bisa pakai Excel bisa. Excel bisa. Contoh, fungsinya gini. Sama dengan desimal to biner kurung buka di sini. Berarti nanti kalau ada angka yang di sini akan dirubah menjadi biner maksimal 8 digit. Contoh 11. Berapa binernya kita lihat di sini? 1011 sama kan? Iya. Paham nggak? Gampang nggak ini Mas? Lumayan. Enggak, dulu diajari konversi biner bagaimana caranya kalau dulu. Pakai bagi dua gitu ah. Oh, gini kalau sampean dikasih modul sama gurunya, kalau nggak paham di modul itu, tanya ke gurunya, nggih. Nggih, pun saya doakan mudah paham, saya doakan pinter kabeh, nggih. Nggih. Oke, lanjut. Nggih, lanjut. Contoh, itu tadi kan saya jelaskan kenapa kelas A itu awalnya 0. Kenapa kelas B kok awalnya 128. Biasanya kalau dulu Mas, kalau ada siswa saya tanyain gini, jawabannya kirangan Pak, ngoten. Ada juga yang jawabnya gini Mas, ten buku ngoten ya, terus ngoten. Nah, jawabannya jangan seperti itu ya. Niku Pak terus lari ngoten ya, jangan gitu nggih, harus bisa menjelaskan ya. Kayak misalkan sampean hubungan sama perempuan terus tiba-tiba diputus, sampean tanya kenapa Pak Dek kok diputus, terus si pasangan sampean bilang sembuh Mas, kalau nanti pikirin dewe, gimana sampean mau nggak seperti itu Mas? Nah ini kan butuh penjelasan. Berarti kalau ditanyain harus bisa menjelaskan ya. Oke, lanjut. Ini alasannya karena ini ada rumusnya Mas. Kalau Anda lihat di Wikipedia ya, itu namanya leading bit Mas. Bentar. Berarti di Wikipedia Anda ketik ini Mas, IP address di kotak pencarian ini loh Mas. IP address, terus nanti muncul, terus di sini itu ada namanya leading bit. Nah, ini Mas. Leading bit. Bentar, saya pakai magnifier. Kaca pembesar aja lah. Oke, ini kelihatan nggak? Di situ ada leading bit. Kelihatan? Oke, leading bit. Nah, di leading bit itu kan ada kelas A itu 0 ya. Kelas B itu 1, 0. Kelas C itu 110. Berarti gini Mas, ingat-ingat ya. Kelas A itu 0. Kelas B itu 10, kelas C itu 110. Berarti kalau misalkan ini saya hitung, kita hitung misalkan sebentar.
Saya kecilin dulu tampilannya. Oke, kelihatannya ini ya. Ini saya hapus dulu, misalkan. Atau ini saya sebentar. Ini saya pindahkan ke atasnya aja lah. Nah, sekarang saya coba jelaskan ini tadi. Tadi kan kalau kelas A itu kan 0, ya. Kalau kelas B berapa tadi kelas B? Oke, pinter 1 0. Kalau kelas C 1 1 0, ya. Nah, terus ini saya geser dulu. Bentar. Saya geser dulu. Bentar. Oke. Berarti gini, contoh misalkan kelas A tadi itu ini leading bit ya, yang saya tandai warna hijau ini. Nah, ini ya. Itu namanya apa tadi? Leading bit, ya. Oke, jadi ingat-ingat. Nanti kalau lupa sampai lihat video saya ini saya rekam kok. Atau Anda buka Wikipedia, ketik ini loh. IP address, terus Anda pilih yang ini. Anda cari yang ini, leading bit, ya. Anda ketik IP address, terus sampai scroll sampai cari leading bit. Nah, itu maksudnya gini mas. Mana tadi? Nah ini. Contoh yang itu kan 0A. Ini saya kasih warna merah lah, merah. Leading bit itu nggak mungkin berubah, leading bit itu, 0. Satu kolom itu ada berapa bit tadi IPv4? Nah inilah IPv4 ada berapa bit satu kolomnya. Ini ada berapa bit ini? Bukan byte. Kalau IPv4 ada 4 byte, bener. Ini loh 4 byte. Satu kolom ada berapa bit? Ada berapa bit satu kolom ini loh? Pinter. Ada 8 bit ya. Ini kan ada 8. Oke, satu kolom ini ada 8 bit. Maka ini saya tulis, ini kan 0. Berarti kan kurang berapa? Kurang 7. Kurang berapa? Kurang 7. Oke, saya tulis di sini 0 3 4 5 6 7. Ya. Terus di sini bawahnya ini kan bit awal, ya. Yang bawahnya sebentar. Ini 0. Ini kan leading bit tadi kan ya. Terus habis 0 kan 1. Berarti biner itu cuma angkanya kan cuma 2. Habis 0 1. Iya. Tulis 1 Mas. Bentar. 1 2 sama kurang 7 kan. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 kurang 1 atasnya. Gini. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. Pas. Oke ya. Berarti yang ini ya saya garis warna biru ini namanya leading bit, ini nggak akan berubah, tetap 0. Nah ini kalau dikonversi ya, contoh ini kalau dikonversi menjadi seperti ini. Saya buka Excel ya, contoh saya buka kalkulator aja lah. Kalkulator. Hitungnya pakai Excel bisa sih. Saya kasih tahu misalkan nggak hanya Excel ya, sih toolnya itu softwarenya itu macam-macam. Tuh dia pinter kan, bentar loading ini. Kalau lama saya pakai Excel aja. Oh ini buka. Nah ini kita pilih yang jangan standar, pilih yang programmer, ya. Pilih yang programmer. Nah di sini ada pilihan mas, sebelah kiri loh mas, ada hexa, ada desimal, ada ketik yang biner, diklik. Nah kalau sudah ini dimasukkan tadi yang ini 0 sebanyak 8 kita masukkan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nggak akan berubah soalnya itu tetap 0. Makanya di sini kan nggak berubah nolnya, tetap 0. Jadi kalau saya tulis di sini kelas A. Oke, itu kan 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu kalau jadikan jadikan desimal hasilnya ya 0. Terus
Tadi kan 0 ini ya. Yang ini tadi loh Mas. Ini loh ya. Ini loh ya. Yang bawah ini loh. Yang atas namanya bit awal, yang bawah ini namanya bit akhir. Ini saya tulis dulu di sini 0 1 2 3 4 5 6 7. Ini kalau dikonversi ke biner, ke desimal hasilnya 127. Kita buktikan bener nggak? Kita buktikan aja. Desimal ya. 127. Berapa binernya? Kita cek bawah ini Mas. 0 1 sebanyak 7 ya, ini ya. Kelihatan Mas? Halo, kelihatan? Halo, kelihatan apa enggak ini? Halo? Oke. Ini ya hasilnya ya. Oke, bagus. Lanjut. Oke. Lah ini dasarannya ya. Nanti Anda lihat di buku kelas 1 lah ini ya. Oke. Oke, ini nanti Anda lihat di buku kelas 1 lah ya. Di kelas 2 ya, di kelas 2 ini patah-patah. Sebentar. Oke, sebentar. Programnya saya tutup dulu, mungkin ini ngelutnya terlalu berat. Sebentar ya. Halo, sudah jelas ini? Sudah jelas ini Mas? Sudah jelas? Harus suara saya bisa didengar dengan baik? Masih patah-patah gitu. Oke, sebentar. Halo, sudah jelas? Sudah jelas? Oke. Di kelas 2 nanti kita akan mempelajari yang ini Mas, materi 3.1. Kelihatan nggak slide saya ini? 3.1. Oke ya, kelihatan? Oke. Berarti di kelas 2 nanti 3.1 ini sampai 3.7, ingat-ingat ya, nanti materi yang kita pelajari mulai dari 1 ini 3.1, 4.1 ini sampai terakhir ini 3.7 dan 4.7 ya. Oke. Sudah? Lanjut ya. Oke, nanti simulasinya kita menggunakan paket tracer dulu ya. Simulasinya kita menggunakan Cisco paket tracer. Nah, oke sudah. Oke, bagus. Nanti kita simulasinya menggunakan ini aplikasinya Mas, Cisco paket tracer Mas. Saya tutup dulu Mas supaya nggak berat. Oke, ini Cisco paket tracer, tampilannya nanti seperti ini. Programnya tampilannya seperti ini. Nah, ini atas ini. Halo, kelihatan layarnya?
Halo, kelihatan? Sharing saya kelihatan apa botak? Halo, suara saya bisa didengar? Oh, sudah kok. Kayak Android ini di laptop mana? Jaringannya nggak stabil lah, Mas. Terus putus aku. Iya. Ini Pak. Halo? Halo, halo? Ini nggak apa-apa ya tadi. Oke, suaranya jelas nggak ini? Apa mana yang mana? Oke, bentar. Bentar. Oke, sih. Bentar. Saya share screen lagi ya ini ya. Mas dia begini. Sudah tampil layar saya? Burung-burung ini. Oke, bentar. Siap-siap, bentar. Bisa nggak penjum? Ini mana? Mikrofonnya dimatikan, mikrofonnya. Ini kreatif yang ini. Muncul share screen-nya. Oh, kan bisa membuka ya. Terus Oke. baru load. Nanti di kelas 2, oke, di kelas 2 nanti kita simulasinya yang pertama menggunakan Cisco paket tracer. Tampilannya seperti ini ya. Neng buatkan. Itu yang pertama. Berarti saya tutup di sini aplikasi yang kita butuhkan. Sering nggak Bing? Jajannya sering nggak Bing? Bisa. Kelihatan ya? Oke. Yang pertama kita pakai Cisco paket tracer ya. Aplikasinya nanti bisa minta saya tak kasih link downloadnya nanti. Jadi Anda lihat di Google Classroom, nanti saya kasih link downloadnya ya. Tampilannya seperti ini tampilannya. Oke. Di Android bisa. Cuma kelihatannya beritanya ada kok di Android. Nanti saya kasih linknya juga. Oke. Tampilannya seperti ini. Ya. Pakai Android, pakai iOS bisa. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua nanti habis kita baca Cisco ya. Nanti kita lebih banyak ke Mikrotik ya. Soalnya yang ujiannya besok pakai Mikrotik ya, nggak pakai Cisco. Tetap saya kenalkan Cisco ya. Lebih banyak ke ini simulasi ya kalau Cisco. Nanti kalau Mikrotik, nanti kita praktek langsung pakai perangkatnya ya. Nanti saya siapkan juga linknya untuk download VDI-nya ya. Yang pertama pakai Cisco, yang kedua nanti kita pakai Mikrotik. Pakai Mikrotik. Oke. Ini juga ada di Play Store ya. Programnya ya, maksudnya program untuk remote-nya ya, untuk manage-nya. Ya. Jadi yang pertama Cisco, yang kedua Mikrotik ya. Nanti kalau waktunya nutut ya kita coba merek-merek yang lain gitu, ya. Kayak misalkan Huawei, TP-Link dan lain-lain lah. Itu. Nanti yang punya laptop, yang punya PC silakan diinstal Cisco paket tracer. Nanti linknya saya taruh di Google Classroom, sampai cek nanti ya. Terus yang mau install di Androidnya silahkan, tinggal diketik aja di Play Store gitu ya. Oke, materi yang kita pelajari nanti ini daftarnya. Ada VLAN, ada ini, ada routing ya, ada routing statis, ada routing dinamis ya. Saya tampilkan dulu terkait masalah VLAN. Syaratnya VLAN itu harus Anda harus paham IP address ya.
beberapa hal yang wajib. Yang pertama harus paham IP address. Iya. Yang kedua harus paham subnetting. Yang ketiga harus paham VPSM. Oke. Untuk yang ini ada bukunya, nanti saya share juga. Alhamdulillah. Bukunya seperti ini bukunya. Nah, ini bukunya ini. Ini contoh ya, ini contoh. Ini saya ada sih di rumah, tapi bentuk cetaknya. Ini kalau untuk contohnya hanya 42 halaman. Ya, kalau Anda mau beli silakan, nggak beli juga nggak apa-apa. Ini ada buku bagus. Saran saya kalau punya rezeki lebih, beli buku ini ya. Di sini diajari sampean. Tadi kan ada beberapa teman yang masih belum paham konversi bilangan ya. Terus IP address seperti apa. Ini ada 177 halaman, cuman berhubung ini contoh ya cuma 42 halaman gitu ya. Di sini saya perlihatkan, nah ini belajar IP address. Apa sih IP address itu? Bagaimana cara konversi bilangan dari biner ke desimal atau sebaliknya. Di sini ada. Nanti kalau mau minta japri ya, kita siapkan dulu di Google Classroom. Nanti linknya saya taruh di Google Classroom. Kalian download lah nanti lah. Ini bukunya. Kalau mau monggo nanti saya kasih link. Saya buat link di slide share, nanti saya main download. Tak kasih linknya ya di Google Classroom. Oke, gratis buat sampean. Oke, siap-siap saya buatkan. Nanti kalau nggak ada sampean protes ke saya, sampai japri saya, oke. Sudah tahu nomor saya apa belum, Mas? Udah. Oke. Kalau nggak ada apa kok nggak ada, Pak? Nah, sampean bilang ke saya, oke. Gitu. Yang penting sampean belajar, pinter, oke. Kalau nggak game lanjut. Ini kalau di internet nyarinya gini Mas, kalau di internet Mas, kalau Anda mau beli lo ya, nggak wajib sih, buku jago subnetting. Ini harganya sekitar 150 kalau nggak salah. Nah ini bukunya Mas gitu. Nah ini bukunya, tapi kalau itu tadi kan contohnya aja. Ada warna-warnanya bagus seperti ini Mas. Jadi kalau Anda lihat tadi, tak percepat lah ini ya. Ini ada Mas. Termasuk EPV6 diajari juga sampai nanti. Ya di sini. Sekarang kan zamannya EPV6 ya. Kalau bisa anak-anak zaman sekarang paham tuh makhluk itu EPV6 itu apa. Itu ya. Ya dasarannya itu tadi, Anda harus paham konversi bilangan gitu ya. Harus paham IP address itu. Kalau nggak paham tanya ya. Jangan malu ya. Japri, kalau malu japri aja Pak ya, mohon maaf saya nggak bisa ini, tolong ajarin ya. Nah ini itu enak kok, cara jelasannya enak ini. Nah ini tadi 8 bit tadi loh Mas ya. Nah nanti ini tak kasih lah gratis. Oke lanjut ya. VLAN itu kepanjangan dari virtual LAN. Ya ini nanti dibaca, ini sudah saya taruh di Google Classroom Bu ya. Merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak sehingga dapat berkomunikasi. Gitu. Ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh aja langsung ya. Kasih contoh aja. VLAN Cisco. Jadi VLAN itu bisa diterapkan baik di Cisco bisa, Mikrotik bisa, di merek-merek lain juga bisa ya, Huawei, TP-Link bisa. Ya. VLAN itu contohnya seperti ini. Misalkan saya contohkan langsung aja ya. Pakai Cisco ya, pakai Cisco aja. Kalau teorinya Anda baca lah ya nanti. Saya cobain langsung aja. Di sini saya menggunakan Cisco versi 8 kalau nggak salah. Versi 8. Oke. Nanti kita berakhir 10 menit lagi ya. Halo? 10 menit lagi.
Ini saya kasih contoh mas. Nanti saya cek lagi rekamannya di channel saya. Sebentar, ini saya login dulu ini. Channelnya ini channelnya. Berarti kalau mau cari, Anda buka YouTube nanti ya pas nyantai-nyantai gitu mas. Gitu. Saya bilangin teman sampean. Ini yang masuk ke Google Meet saya itu sekarang tinggal 14. Mungkin ngantuk, mungkin kuotanya habis atau gimana ini ya. Nanti sampai bilang rekamannya ada di YouTube. Berarti gini, sampean ketik aja di sini Ihya spasi Linux ini ya. Kelihatan nggak mas? Oke, enter, g, enter, terus ini munculin mas. Nah ini ya, yang ini mas. Terus sampean klik yang ini ya, ini bisa atau yang bawah ini bisa, terserah sampean ya. Yang ini misalkan ini diklik, terus Anda masuk ke playlist mas, masuk ke playlist ini, klik playlist, terus di sini Anda klik yang AIJ, ini kan AIJ kan ya, saya udah buatin kok di sini AIJ kelas 2, AIJ, Anda mencari playlist yang namanya ini. AIJ yang kelas 2. Oh belum, nanti saya buatkan lah. Ini contoh seperti ini contohnya ya. Ini AIJ tapi kelas 12. AIJ ASJ kelas 11, kelas 11. ASJ kelas 12. Ini nanti Anda cari di sini ya. Rekamannya ini nanti lo Anda cari di sini ya. Di Ihya Ulumuddin. Berarti nyarinya ini Ihya Linux. Oke ya lanjut ya. Ini saya lanjutkan lagi sebentar, tinggal dikit lagi. Bentar. Nanti Anda kalau belum punya akun, klik yang ini, guys login ya. Kalau belum punya akun, ini saya punya akun jadi cuman saya pakai yang guys aja lah supaya nggak lama-lama. Itu. Nah kalau sudah confirm ini, nah ini nanti muncul sebentar, kita tunggu sebentar. Mengkoneksikan dua bola komputer pakai kabel apa? Kabel, iya kabel jaringan. Enggak, maksudnya kabel cross apa strike? Pakai cross ya, ini. Nah, pakai cross, ingat-ingat. Pas, ini, pas. Ini kalau kita buat ngirim, yang atas nih gambar surat nih mas. Atas ini diklik ngirim ke sini, hasilnya error. Soalnya belum ada IP-nya gitu. Kita kasih IP dulu. Nah, nanti tugas Anda nanti seperti ini. Hari ini belum ada tugas ya. Sebentar tugas. Hari ini tugasnya install pakai tracer yang punya laptop ya. Kalau nggak punya laptop nggak usah. Ini diklik. Nah, ini diklik kasih IP mas. Desktop IP. Contoh kelas C ya. 192. Makanya harus paham IP. Ini tadi kan tak ceritain gitu. 168.1.1 misalkan ya. Anda lihat di sini kan kelas C 192 ya.
Terus di sini 255 otomatis ini mas. Kalau ini ada rubah 172 tadi kan kelas B, ini saya hapus ya, saya hapus. Nah ini bentar, saya ulangi lagi. Kelas B kan 172 kan kelas B yang lihat tadi loh. Nah ini kan 172 kan daerah sini ya. Terus di sini saya mau masukkan IP-nya, misalkan gini 172.1.1.1, saya tekan tab. Oh, langsung kan 255.0 ini. Nah, ini kan gitu. Lanjut ya, guys. Oke. Yang di sini ini kan IP-nya tadi kan 172.111. Ya, ini saya kasih keterangan aja lah. Ini tak kasih keterangan pakai ini aja lah. Klik IP-nya 172. Ini IP-nya contoh aja, ini terserah sih IP-nya contoh aja. Yang penting IP privat. Kalau belum tahu apa itu IP privat, nah nanti japri saya, ini saya jelaskan ya. Atau pertemuan berikutnya lah, sampai tanya tak jelaskan ya. Ini saya copy mas, saya copy sini. Nah, ini IP-nya misalkan ya, IP-nya saat belakangnya tak kasih 2 gini. Ini saya copy mas, copy gitu aja. Klik sini, desktop, ya. IP configuration, paste, tekan tab. Nah ini otomatis. Bentar. Oke, kalau sudah, oke, close. Nah, udah. Kalau sudah, sekarang ini saya coba ngirim. Ini saya coba kirim ya. Ini kirim ke sini. Nah, sukses, Anda lihat di bawah ini mas. Ya sukses kan ya gitu. Kalau LAN, ini LAN ini termasuk LAN ini ya. Atau juga gitu, ada lagi LAN seperti ini. Nah ini kan kita bahas VLAN ya. Saya jelaskan dulu. Ini yang LAN dulu. Nah ini kalau LAN ada lagi yang seperti ini. Ini PC. Ini tak putus dulu lah. Cara putusnya gini caranya. Ini gambar silang ini mas, atas ini mas. Pojok kiri atas nih mas. Klik, ini diklik. Nah gitu. Nanti kalau nggak paham tanya lagi lah. Ini tak geser ya, tak geser misalkan sini. Ini tak geser. Gitu. Berarti Anda kalau mau menerapkan konsep atau teori tentang jaringan, salah satu toolsnya bisa pakai simulasi ini. Cisco Packet Tracer. Ini tak taruh sini lah misalnya. Ini IP-nya copy paste lagi lah ya misalkan ya. Copy paste lah. Saya copy. Nah, ini saya copy. Cara ngopinya gini mas, tekan kontrol ya. Berarti ini di sini diklik, tekan CTRL, diklik tahan ini. Nah, berarti itu ngopi ini. Ya, itu cara ngopinya gitu. Ini saya hapus aja, ini kelebihan. Del. Yes. Nah, udah, escape. Ini saya taruh sini. Oke. Ini IP-nya belakangnya tak ganti 3 gitu aja ya, contoh. Nah, ini kan satu network ya. Nah, Anda harus paham apa sih yang dimaksud satu network itu apa, itu Anda harus paham. Nah, untuk mengkoneksikan ini kira-kira pakai apa, Mas? Mas Muhammad Naufal. Untuk mengkoneksikan 3 PC ini, 3 laptop, pakai apa kira-kira menurut sampean? Ditambah perangkat apa? Pakai hub atau switch ya. Ini loh mas. Ini diklik, yang ini diklik. Nah, di sini kan ada pilihan mas, pojok kiri mas. Yang lain diperhatikan juga, di pojok kiri ada pilihan. Kalau Anda tunjuk, ada router, terus ada switch ya. Ini diklik switchnya, Anda milih, terserah sih hasilnya. Contoh yang inilah 295024, berarti 24 itu menandakan jumlah portnya. Ini diklik, tempelin sini. Terus ini saya hubungkan nih. Cara menghubungkannya pakai ini, kabel halilintar ini. Nah, diklik, ini macam-macam kabel mas. Kalau Anda tunjuk, ini muncul mas. Ini konsol ya, ini kabel strike, bahasa kerennya itu mas, chopper strike gitu ya. Kalau kita bilangnya kabel lurus, kabel strike. Ini mas, cross. Ini fiber optic mas. Ini phone. Yang kita butuhkan adalah kabel strike. Untuk menghubungkan device yang berbeda, ini kan PC, ini kan switch kan beda kan. Nah itu pakai kabel strike. Kalau device-nya sama, misalkan PC ke PC, itu kabelnya kabel cross, ingat-ingat gitu ya. Jadi klik, pakai ini aja lah, ini otomatis. Klik, nah ini diklik, ini diklik, ini. Kalau masih orange, ini berarti belum tersambung, belum aktif lah, portnya belum aktif. Kita tunggu sebentar sampai warna
hijau kayak ini ya. Nah, tunggu sebentar. Ini tadi kan belum dikasih IP yang ini 1.3, ini diklik desktop IP 172.11.3 tekan tab, nah, otomatis. Oke, ini belum di subnetting loh ya, belum subnetting belum. Tunggu sebentar sampai hijau, ini udah hijau ini. Alhamdulillah. Ini sudah hijau, Nah, kalau udah hijau seperti ini, Anda coba kirim, ini diklik, ini kirim ke sini, kirim data ngeping atau kirim file. Sukses ya, Anda lihat bawahnya ini. Coba lagi. Ini ngirim ke sini. Sukses ya. Ini yang LAN, local area network ya. Kalau VLAN kita bisa membuat grup ya, membuat grup ya secara virtual, secara logikal ya. Berarti misalkan Anda pengennya ini sama ini bisa connect, yang ini nggak bisa connect ke sini, buat grup itu Mas. Bisa ya. Misalkan ini Mas, kita kasih tanda ya. Warnanya dalamnya apa ya? Biru lah, jangan biru, hijau lah misalnya. Oke. Jadi ini, misalkan ini hanya bisa connect sama ini ya, ini hanya bisa connect sama ini. Yang ini, bentar, warnanya tak rubah, tak bedain. Biru inilah. Nah, yang ini nggak punya teman, nggak bisa connect ke sini. Kita pinginnya ini hanya bisa connect ke sini, sedangkan yang ini nggak bisa connect ke dua-duanya ini. Bisa pakai VLAN gitu. Settingannya minggu depan saya kasih tahu ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri ini? Sampun nggih, nanti minta tolong tadi yang minta ebook atau yang minta linknya tadi, atau Anda lihat rekaman saya ini, nanti Anda lihat di YouTube saya ya. Terus file-filenya nanti saya taruh di Google Classroom. Kalau belum ada sampai japri saya, nggih. Nggih. Oke, ini saya akhiri nggih. Saya akhiri, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterima, bisa bermanfaat nggih. Bisa mudah dipahami ya. Nggih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.